Buah pare hampir selalu dikenali dari satu hal, rasanya yang pahit. Sejak kecil, banyak orang sudah diperkenalkan pada pare bukan sebagai sesuatu yang dinikmati, melainkan sesuatu yang harus dimakan. Tidak sedikit yang langsung menolak, bahkan sebelum mencicipi. Pahitnya menjadi stigma, pahitnya menjadi alasan. Dan dari sanalah pare sering tersingkir dari meja makan. Namun, anehnya, pare tidak pernah benar-benar menghilang. Ia tetap ditanam, tetap dijual di pasar, dan tetap hadir dalam berbagai masakan tradisional. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya bertahan, meskipun tidak dicintai oleh semua orang. Pare bukan sayuran yang mencari popularitas. Ia hadir karena fungsinya, bukan karena rasanya. Dalam banyak budaya, rasa pahit tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Justru sebaliknya, pahit sering dianggap sebagai penanda kekuatan dan kedewasaan. Sesuatu yang pahit menuntut kesadaran. Ia memaksa kita berhenti sejenak, merasakan, dan mempertimbangkan. Pare mengajarkan hal itu sejak suapan pertama. Di masa lalu, pare tidak dikonsumsi untuk memuaskan selera. Ia dimasukkan ke dalam menu sebagai bagian dari keseimbangan. Ketika makanan lain terlalu berat, terlalu manis, atau terlalu berlemak, pare hadir sebagai penyeimbang. Ia bukan bintang utama, tetapi peran kecilnya justru penting. Bab pembuka ini bukan ajakan untuk langsung menyukai pare. Tidak semua orang harus menyukainya. Namun ada perbedaan besar antara tidak menyukai dan tidak menghargai. Pare sering dihindari tanpa pernah benar-benar dipahami. Padahal, dalam kesederhanaannya, pare menyimpan filosofi yang relevan dengan kehidupan modern, bahwa tidak semua yang baik terasa menyenangkan, dan tidak semua yang menyenangkan itu baik. Di tengah gaya hidup serba cepat dan penuh kenyamanan, kita cenderung memilih yang mudah dan manis. Kita lupa bahwa tubuh tidak selalu membutuhkan kenyamanan. Kadang, tubuh justru membutuhkan tantangan kecil untuk kembali seimbang. Pare hadir sebagai simbol dari tantangan itu. Tidak keras, tidak memaksa, tetapi jujur apa adanya. Dengan rasa pahitnya, pare seolah berkata bahwa kesehatan bukan soal memanjakan lidah, melainkan tentang keberanian membuat pilihan yang sadar. Ia tidak menjanjikan kenikmatan instan. Ia hanya menawarkan kehadiran yang konsisten bagi mereka yang mau menerimanya. Bab pertama ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan meninjau ulang hubungan kita dengan rasa pahit. Mungkin bukan pare yang bermasalah, melainkan ekspektasi kita. Dan mungkin, di balik sesuatu yang selama ini kita hindari, tersimpan pelajaran penting tentang disiplin, keseimbangan, dan kedewasaan dalam merawat tubuh. Rasa pahit pada buah pare sering dianggap sebagai kekurangan. Namun dalam dunia tanaman pangan dan herbal, rasa pahit justru memiliki makna biologis yang penting. Ia bukan muncul tanpa alasan. Rasa pahit adalah sinyal alami, penanda bahwa di dalam pare terdapat senyawa aktif yang bekerja dengan cara tertentu di dalam tubuh. Buah pare mengandung berbagai komponen alami seperti serat, vitamin, dan senyawa pahit khas yang sejak lama dikaitkan dengan keseimbangan metabolisme. Serat membantu sistem pencernaan bekerja lebih teratur, sementara senyawa pahitnya berperan dalam membantu tubuh merespons asupan makanan dengan lebih sadar. Inilah sebabnya pare sering dikaitkan dengan pola makan yang terkontrol, bukan berlebihan. Dalam tradisi, rasa pahit dipercaya membantu membangunkan sistem tubuh. Ketika lidah merasakan pahit, tubuh tidak berada dalam mode kenikmatan, melainkan mode perhatian. Proses makan menjadi lebih perlahan, lebih terkontrol, dan lebih sadar. Efek ini secara tidak langsung membantu tubuh mengelola asupan energi dengan lebih bijak. Selain itu, pare juga dikenal sebagai sayuran yang ringan namun fungsional. Ia tidak memberi lonjakan sensasi, tetapi bekerja secara bertahap. Banyak orang yang mengonsumsi pare secara rutin tidak merasakan perubahan drastis dalam waktu singkat, namun merasakan tubuh yang lebih stabil dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa pare bukan tentang hasil cepat, melainkan tentang konsistensi. Penting untuk dipahami bahwa kandungan alami pare tidak bekerja seperti obat sintetis yang dirancang untuk memicu reaksi spesifik secara instan. Pare bekerja melalui pendekatan yang lebih lembut. Ia membantu tubuh menyesuaikan diri, bukan memaksanya. Karena itulah pare sering dijadikan bagian dari menu harian, bukan sebagai konsumsi sesekali dengan tujuan tertentu. Bab ini juga mengingatkan kita bahwa manfaat pare sangat bergantung pada konteks. Pare tidak akan banyak berarti jika dikonsumsi tanpa perubahan kebiasaan lain. Ia bekerja paling baik ketika menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sadar, pola makan seimbang, aktivitas fisik yang cukup,
dan kesediaan untuk mendengarkan sinyal tubuh. Kandungan alami pare tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukannya. Jika pare dikonsumsi dengan sikap terburu-buru, dipaksa dalam jumlah besar, atau dijadikan solusi instan, maka maknanya akan hilang. Namun jika ia dikonsumsi dengan kesadaran, dalam porsi wajar, dan secara konsisten, pare dapat menjadi pengingat harian tentang pentingnya keseimbangan. Sebelum pare diperdebatkan dalam konteks gizi modern, ia sudah lebih dulu hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional. Pare bukan sekadar bahan pangan, melainkan bagian dari kebiasaan. Ia tumbuh di pekarangan, dirawat tanpa teknologi rumit, dan dipanen sesuai kebutuhan. Kehadirannya sederhana, namun fungsinya nyata. Dalam tradisi, pare jarang diposisikan sebagai makanan utama. Ia hadir sebagai pelengkap, sayur pahit yang menyeimbangkan rasa, atau lalapan yang membersihkan sisa-sisa berat dari makanan lain. Perannya kecil, tetapi konsisten. Dan justru dari konsistensi itulah nilai pare terbentuk. Masyarakat dahulu tidak mengonsumsi pare dengan ekspektasi berlebihan. Tidak ada klaim instan, tidak ada janji perubahan cepat. Pare dimakan karena kebiasaan, karena turun-temurun, dan karena dipercaya membantu menjaga keseimbangan tubuh. Keyakinan ini lahir bukan dari teori tertulis, melainkan dari pengalaman kolektif yang berlangsung lama. Namun seiring waktu, kebiasaan itu mulai bergeser. Pola makan modern membawa pilihan yang lebih praktis, lebih manis, dan lebih menarik secara visual. Pare yang pahit dan sederhana mulai tersisih. Ia kalah bersaing dengan makanan yang menawarkan kenikmatan cepat. Tidak heran jika generasi baru mengenal pare lebih sebagai sayur pahit yang dihindari daripada sebagai bagian dari keseharian. Bab ini bukan tentang menyalahkan perubahan zaman. Setiap era memiliki tantangannya sendiri. Namun penting untuk menyadari bahwa ketika kebiasaan lama ditinggalkan, seringkali yang hilang bukan hanya makanan, tetapi juga pola pikir. Pare mengajarkan kesabaran, penerimaan, dan kesadaran dalam memilih. Nilai-nilai ini pelan-pelan memudar ketika segala sesuatu dituntut serba cepat dan instan. Menariknya, pare tidak pernah benar-benar punah. Ia tetap ada, meski perannya mengecil. Ia seperti menunggu, bukan untuk dipuja, tetapi untuk dipahami kembali. Ketika banyak orang mulai merasa lelah dengan pola hidup yang berlebihan, pare perlahan kembali dilirik, bukan sebagai tren, tetapi sebagai pengingat. Pare dalam tradisi bukan soal nostalgia. Ia adalah contoh bagaimana manusia dulu berdamai dengan rasa, dengan keterbatasan, dan dengan tubuhnya sendiri. Mereka tidak selalu mencari yang paling enak, tetapi yang paling seimbang. Dan pare, dengan segala kepahitannya, menjadi bagian dari keseimbangan itu. Tubuh manusia modern hidup di era yang serba berlebih. Makanan mudah didapat, rasa dibuat semakin kuat, porsi semakin besar, dan waktu makan semakin terburu-buru. Di tengah kondisi ini, tubuh seringkali dipaksa menyesuaikan diri dengan pola yang tidak alami. Kita jarang benar-benar mendengar sinyal tubuh, karena semuanya berjalan terlalu cepat. Disinilah pare menjadi menarik. Bukan karena ia menawarkan sensasi baru, tetapi justru karena ia menghadirkan jeda. Rasa pahit pare secara alami memperlambat proses makan. Ia memaksa lidah berhenti, memaksa pikiran sadar, dan memaksa tubuh memberi respons yang lebih terkontrol. Dalam konteks tubuh modern yang terbiasa dengan stimulasi berlebihan, efek ini menjadi sangat relevan. Pare tidak bekerja dengan cara memanjakan. Ia tidak memberi kepuasan instan. Namun justru karena itulah ia selaras dengan kebutuhan tubuh yang lelah. Tubuh modern bukan kekurangan rasa, melainkan kekurangan keseimbangan. Dan pare hadir sebagai pengingat bahwa keseimbangan seringkali terasa tidak nyaman di awal. Banyak orang modern mencari solusi cepat untuk berbagai masalah tubuh. Mereka berharap satu makanan atau satu kebiasaan bisa menghapus dampak dari pola hidup yang berantakan. Pare tidak menawarkan janji seperti itu. Ia tidak menutupi dampak buruk kebiasaan lain. Ia hanya bekerja ketika diberi ruang, ketika dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup yang lebih sadar. Dalam tubuh modern, pare berfungsi seperti rem. Ia tidak menghentikan laju hidup, tetapi membantu memperlambatnya. Dengan konsumsi yang wajar dan rutin, pare membantu tubuh kembali mengenali ritmenya sendiri. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan penyesuaian bertahap. Bab ini juga penting untuk menekankan bahwa pare bukan untuk semua orang dalam segala kondisi. Tubuh setiap orang berbeda. Namun nilai utama pare bukan pada klaim universalnya,
melainkan pada pendekatannya yang jujur. Ia tidak memaksa tubuh mengikuti tren, tetapi mengajak tubuh kembali ke dasar, kesederhanaan, keteraturan, dan kesadaran. Ketika tubuh modern terus didorong untuk lebih cepat, lebih banyak, dan lebih instan, Pare hadir sebagai kontradiksi. Ia kecil, pahit, dan sering diabaikan. Namun justru dari situlah pesannya kuat, bahwa mungkin, untuk merasa lebih seimbang, kita tidak perlu menambah banyak hal. Kita justru perlu mengurangi stimulasi, mengurangi berlebihan, dan mengurangi kebiasaan yang tidak disadari. Bab keempat ini mengajak kita melihat Pare bukan sebagai solusi ajaib, tetapi sebagai alat refleksi. Sebuah pengingat sederhana bahwa tubuh tidak selalu membutuhkan yang manis dan menyenangkan. Kadang, tubuh hanya butuh kejujuran. Dan Pare, dengan segala kepahitannya, menawarkan kejujuran itu. Pare sering gagal memberi pengalaman yang baik bukan karena sifatnya, melainkan karena cara kita memperlakukannya. Banyak orang mengonsumsi Pare dengan pendekatan ekstrim, entah terlalu memaksakan, atau justru menghindarinya sama sekali. Padahal, seperti banyak hal dalam kehidupan, Pare bekerja paling baik ketika ditempatkan di tengah, tidak berlebihan, tidak juga diabaikan. Mengonsumsi Pare dengan bijak dimulai dari niat. Jika Pare dimakan dengan tujuan instan, ingin hasil cepat, perubahan drastis, atau efek langsung, maka yang muncul seringkali adalah kekecewaan. Pare bukan bahan yang bekerja dalam semalam. Ia bukan tentang keajaiban, melainkan tentang kebiasaan kecil yang konsisten. Cara pengolahan Pare juga sangat menentukan. Pare yang diolah dengan tepat tidak harus terasa menyiksa. Teknik sederhana seperti merendam, mengombinasikan dengan bahan lain, atau mengolahnya dengan porsi seimbang dapat membuat Pare lebih mudah diterima tanpa menghilangkan karakter alaminya. Tujuannya bukan menghilangkan rasa pahit sepenuhnya, tetapi menjadikannya bersahabat. Porsi adalah kunci lain yang sering dilupakan. Mengonsumsi Pare dalam jumlah wajar jauh lebih bermakna dibanding memaksakan diri dalam porsi besar. Tubuh bekerja dengan ritme, bukan dengan kejutan. Pare yang dikonsumsi sedikit namun rutin lebih sejalan dengan cara tubuh beradaptasi secara alami. Bab ini juga menekankan pentingnya mendengarkan tubuh. Tidak semua tubuh merespons Pare dengan cara yang sama. Ada yang merasa cocok, ada yang perlu penyesuaian, dan ada pula yang sebaiknya membatasi. Mengonsumsi Pare dengan bijak berarti menghormati sinyal tubuh, bukan menaklukkannya. Pare seharusnya tidak menjadi pusat dari pola hidup sehat, melainkan salah satu bagiannya. Ia tidak menggantikan kebiasaan lain seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik, dan istirahat cukup. Pare bekerja sebagai pendukung, bukan penyelamat tunggal. Ketika ditempatkan pada posisi yang tepat, ia berfungsi sebagaimana mestinya. Bab kelima ini mengajak kita berhenti melihat Pare sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Sebaliknya, Pare bisa menjadi latihan kecil dalam membangun kedisiplinan dan kesadaran. Setiap kali memilih untuk mengonsumsinya dengan tenang dan wajar, kita sedang melatih diri untuk tidak selalu mengejar kenyamanan. Mengonsumsi Pare dengan bijak bukan soal membuktikan kekuatan diri, melainkan tentang membangun hubungan yang lebih jujur dengan tubuh. Hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan, tetapi pada pemahaman. Dan dari sanalah, Pare menemukan perannya yang sebenarnya, bukan sebagai sayur pahit yang ditakuti, tetapi sebagai pengingat tentang arti keseimbangan. Pada akhirnya, Pare bukan hanya tentang makanan. Ia adalah tentang pilihan. Pilihan untuk menerima sesuatu yang tidak selalu menyenangkan, tetapi jujur. Pilihan untuk tidak selalu mengikuti keinginan lidah, melainkan mendengarkan kebutuhan tubuh. Dalam dunia yang terus mendorong kita memilih yang instan, manis, dan nyaman, Pare berdiri sebagai simbol perlawanan yang tenang. Pare tidak pernah memaksa siapapun untuk menyukainya. Ia tidak mengubah dirinya agar diterima. Ia tetap pahit, tetap sederhana, dan tetap apa adanya. Justru dari situlah nilai Pare muncul. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang bernilai harus tampil menarik, dan tidak semua yang baik harus terasa menyenangkan di awal. Ketika seseorang memilih untuk memasukkan Pare ke dalam hidupnya, sekecil apapun porsinya, sebenarnya ia sedang berlatih satu hal penting, kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh bukan mesin yang bisa terus dipaksa. Kesadaran bahwa keseimbangan seringkali menuntut pengorbanan kecil. Dan kesadaran bahwa kesehatan adalah proses, bukan hasil instan. Pare juga mengingatkan kita tentang kesabaran. Tidak ada perubahan drastis yang dijanjikan. Tidak ada klaim berlebihan. Pare bekerja perlahan, hampir tidak terasa.
Namun justru proses yang pelan dan konsisten itulah yang sering bertahan paling lama. Dalam hidup, hal-hal yang benar-benar bermakna jarang datang dengan gegap gempita. Mereka datang diam-diam, melalui kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Bab penutup ini bukan ajakan untuk mengagungkan Pare. Pare tidak perlu dipuja, ia hanya perlu dipahami. Jika Pare cocok dengan tubuh dan pola hidup Anda, ia bisa menjadi teman yang setia. Jika tidak, ia tetap menyimpan pesan yang sama, bahwa hidup yang seimbang tidak selalu mengikuti selera, tetapi mengikuti kebutuhan. Di balik rasa pahit Pare, ada pelajaran tentang kedewasaan, tentang keberanian memilih yang benar meski tidak selalu nyaman, tentang kemampuan menunda kenikmatan demi kebaikan jangka panjang, dan tentang kejujuran kepada tubuh, kepada kebiasaan, dan kepada diri sendiri. Jika selama seri ini Anda mulai melihat Pare dengan sudut pandang yang berbeda, maka tujuan konten ini telah tercapai. Jika Anda menyukai konten narasi reflektif tentang tanaman, kesehatan alami, dan filosofi hidup yang jarang dibahas secara dangkal, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan subscribe, Anda ikut mendukung konten-konten edukatif yang dibuat dengan riset, ketenangan, dan niat berbagi kesadaran. Klik like jika video ini memberi sudut pandang baru, bagikan kepada orang terdekat yang mungkin sedang mencari keseimbangan hidup, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan tanaman berkhasiat lainnya dari alam Nusantara. Karena kadang, jawaban tidak datang dari sesuatu yang manis dan populer, melainkan dari sesuatu yang pahit, sederhana, dan jujur.